Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas tentang IPO perusahaan PT Hello Global Investment Tbk atau bisa disingkat dengan kode emiten yaitu HGII. Bergerak dalam bidang aktivitas perusahaan holding di bidang energi baru terbarukan. Oke teman-teman, langsung saja kita lihat dulu untuk ringkasan perusahaan emiten ini. Perusahaan adalah suatu perusahaan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan dengan nama PT Hello Global Investment untuk jangka waktu yang tidak terbatas berdasarkan akte pendirian perusahaan terbatas PT Hello Global Investment nomor 31 tanggal 8 Oktober tahun 2010 itu. Nah, untuk kegiatan usahanya berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan perusahaan ialah berusaha dalam bidang usaha aktivitas keuangan dan asuransi dan berusaha dalam bidang usaha aktivitas proporsional, ilmiah, dan teknis. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut. Yang pertama, aktivitas perusahaan holding. Kode klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding, yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. Holding company tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Lalu yang kedua adalah aktivitas konsultasi manajemen lainnya. Kelompok ini mencakup kegiatan usaha, ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha, dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya seperti perencanaan, strategi, dan organisasi. Keputusan berkaitan dengan keuangan, tujuan dan kebijakan permasalahan, perencanaan, praktek dan kebijakan sumber daya manusia, perencanaan, praktek dan kebijakan sumber daya manusia, perencanaan penjualan dan pengontrolan produksi. Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk menunjang kegiatan usaha utama perusahaan tersebut di atas, perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan jasa sebagai penasihat dan punding dalam merancang legal dan akusasi perusahaan. Yang kedua, menyediakan jasa mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, perorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lainnya, termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur. Nah, itu dia teman-teman untuk ringkasan perusahaan ini ya. Kalau teman-teman mau baca untuk ringkasan perusahaan ini lebih lengkapnya bisa baca di prospektusnya teman-teman itu. Nah, untuk alamat emiten yaitu di Jalan Setiabudi Tengah nomor 22 Kuningan, Setiabudi Jakarta Selatan 12910 DKI Jakarta Indonesia. Nomor teleponnya +62 215227533. Untuk situs perusahaan emiten yaitu http://www.helloglobalinvestment.com. Nah, itu dia teman-teman untuk ringkasan perusahaan ini. Nah, kalau kita lihat sih ini dia teman-teman. Ya, ini adalah energi terbarukan ya teman-temannya. Bisa kita sebut juga EBT teman-teman. Energi for a better future itu. Nah, ini dia teman-teman. Nah, ini kegiatannya juga teman-teman untuk proyek yang akan mendatang itu. Oke, kita masuk ke informasi perusahaan IPO. Jumlah saham ditawarkan adalah 1 miliar 300 juta lembar saham. Dari total saham dicatatkan yaitu 20%. Harga pernah rentang dari 200 sampai 230. Dana diperoleh sekitar 260 miliar sampai 299 miliar. Untuk peran awalnya di tanggal 18 Desember sampai 23 Desember tahun 2024. Untuk peran umum yaitu di tanggal 3 Januari sampai di tanggal 7 Januari tahun 2025. Untuk pencatatan saham di tanggal 7 Januari tahun 2025. Untuk pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia di tanggal 9 Januari tahun 2025. Untuk underwriternya yaitu TP, OCBC Sekuritas Indonesia. Lalu AI, UOP Kaihinan Sekuritas, masuk ke papan pengembangan atau utama. Nah, jadi kalau kita lihat sih lumayan juga ya teman-teman itu. Nah, ada underwriter TP juga yang cukup menarik nih. Oke, kita lanjut lagi ke rencana penggunaan dana ini. Yang pertama, sekitar 66% akan digunakan perusahaan untuk melakukan setor modal kepada perusahaan anak yaitu PT Sianta Tanduk Energi SSE, dan kemudian akan digunakan oleh SSE sebagai belanja modal dan sebagai modal kerja sebagai
dengan rincingan sebagai berikut. Yang pertama, sekitar 90,9% sebagai belanja modal untuk pengembangan usaha pembangkitan listrik tenaga air (PLTA) dan kapasitas sekitar 25 MW di wilayah Sumatera Utara, proyek SS. Yang B-nya sekitar 9,1% sebagai modal kerja untuk proyek SS setelah memenangkan PPTL di wilayah Sumatera Utara, di mana SSE akan ikut serta dalam PPTL sebagaimana diungkapkan pada angka 1 huruf A rencana penggunaan dana di atas. Yang kedua, sekitar 31% akan digunakan oleh perusahaan untuk melakukan setoran modal kepada perusahaan anak, yaitu PT Multiprima Hidroenergi (MHE), dan kemudian akan digunakan oleh MHE sebagai belanja modal dan sebagai modal kerja dengan rincingan sebagai berikut. Yang A-nya sekitar 80,6% sebagai belanja modal untuk pengembangan usaha pembangkitan listrik tenaga mini hidro PLTM dengan kapasitas 10 MW di wilayah Sumatera Utara, proyek LO. Yang B-nya sekitar 19,4% sebagai modal kerja untuk proyek LO setelah memenangkan PPTL di wilayah Sumatera Utara, di mana MHE akan ikut serta dalam PPTL sebagaimana diungkapkan pada poin 2A rencana penggunaan dana di atas itu. Nah, jadi kalau kita lihat untuk yang 1 dan 2 ini digunakan untuk nama itu disetorkan kepada anak usahanya, teman-teman. Tapi ya anak usahanya itu digunakan untuk modal kerja dan juga belanja modal, teman-teman itu. Yang ketiganya sekitar 3% akan digunakan sebagai modal kerja perusahaan dalam rangka mendukung kegiatan usaha utama perusahaan untuk pembayaran biaya operasional perusahaan, termasuk dan tidak terbatas untuk mendukung kegiatan eksplorasi sampai dengan biaya studi awal sehubungan dengan penentuan investasi. Nah, itu dia teman-teman untuk rencana penggunaan dana ini itu. Oke, kita lanjut lagi ke struktur pemegang saham. Sebelum IPO, nilai nominalnya yaitu 25 per saham. Nah, kalau kita lihat sih untuk pemegangnya ada Rudy, ada Robert, ada Hendrianto, lalu masyarakat. Nah, masing-masing lumayan juga teman-temannya mereka pegang itu. Jadi untuk jumlah yang akan disetorkan penuh sekitar 6,5 miliar itu. Oke, kita lanjut lagi ke pembatasan atas saham yang diterbitkan sebelum penahanan umum ini, teman-teman. Sesuai dengan peraturan OJK nomor 25 tahun 2017, untuk setiap pelayanan saham yang dilakukan kepada harga yang lebih rendah dari harga penahanan dan terjadi dalam jangka waktu 6 bulan setelah penyertaan pendaftaran dalam maka penahanan umum, dilarang untuk dialihkan sebagian atau seluruh kepemilikannya sampai dengan 8 bulan setelah penyertaan pendaftaran menjadi efektif. Hingga Perpres ini diterbitkan, tidak terdapat pihak yang memperoleh saham pada harga yang lebih rendah dari harga penahanan dalam jangka waktu 6 bulan sebelum penyertaan pendaftaran dalam maka penahanan umum, sehingga tidak terdapat pihak yang dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham perusahaan yang dimiliki sampai dengan 8 bulan setelah penyertaan pendaftaran sehubungan dengan penahanan umum menjadi efektif. Nah, ini teman-temannya mohon digarisbawahi. Sehubungan dengan rencana penahanan umum perdana saham yang dilaksanakan perusahaan dan dilaksanakan pelepasan sebagian saham perusahaan milik pemegang saham pengendali perusahaan Rudy Chandra, Robert Jo, dan Hendrianto Tamlin yang merupakan kelompok yang terorganisasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK nomor 9 2018 dan secara bersama-sama selaku pengendali dan pemilik manfaat perusahaan sebagaimana terdaftar pada sistem Kemenham menyatakan bahwa Rudy Chandra, Robert Jo, dan Hendrianto Tamlin akan tetap bersama-sama menjadi pemegang saham pengendali perusahaan dan secara bersama-sama akan mempertahankan kepemilikan sekurang-kurangnya sebesar 51%. 51% artinya nanti mereka ini ada lepas mungkin, teman-teman. Ya, ini kan yang dimasakkan ini 20%. 51% artinya dimasakkan nanti 49% nya teman-temannya. Wow. Ya, kalau kita berpikir gitu ya teman-temannya itu. Nah, dari seluruh saham yang ditetapkan dan disetorkan penuh dalam perusahaan dan tidak memiliki rencana untuk melepaskan pengendalian terhadap perusahaan dalam jangka waktu 12 bulan itu sejak pernyataan pendaftaran dalam rangka penahanan umum perdana saham menjadi efektif sebagaimana dituangkan dalam surat pernyataan yang telah ditandatangani Rudy Chandra, Robert Jo, dan Hendrianto Tamlin
pada tanggal 13 Agustus tahun 2024 dan 6 September tahun 2024 itu. Nah, jadi kalau kita lihat sih ya dia memang nggak boleh mengalihkan, tapi ya dia tuh katanya sekurang-kurangnya harus mempertahankan kepemilikannya tuh 51%. Lumayan juga ya teman-temannya. Kami misalkan kalau mereka jualan artinya setidaknya ketiga itu 51%, artinya 49% itu di masyarakat teman-teman. Artinya nanti akan bertambah 29% ya yang ditawarkan ke nama tuh pabrik tadi 20% itu. Ya kita nggak tahu ya kapan itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini dia teman-teman. Nah, ini mereka ini pemegangnya teman-temannya. Nah, lalu ada masyarakat nanti. Nah, ini anak-anak usahanya tadi teman-teman. Rencana penggunaan dana tadi ya akan disetorkan ke mereka ini teman-teman itu. Nah, kalau kita sih ya ketiga ini pengendalinya sama-sama mempunyai pengendali lumayan juga teman-teman memegang sahamnya itu. Oke, kita lanjut lagi ke laporan posisi keuangan. Kita lihat dulu untuk nama itu total asetnya dalam ribuan rupiah. Kalau kita lihat sih di tahun 2001 ke tahun 2002 sedikit mengalami penurunan. Untuk di tahun 2023 dia mengalami penurunan. Di tahun 2024 menurun lagi dia teman-teman. Untuk total hutangnya kalau kita lihat sih dari tahun 2001 ke tahun 2002 menurun. Di tahun 2023 menurun. Nah, di tahun 2024 menurun lagi. Ya, kalau kita lihat sih cukup menarik. Kenapa? Karena hutang itu dari tahun ke tahun mengalami penurunan dia. Untuk total ekuitasnya kalau kita lihat sih di tahun 2001 ke tahun 2022 meningkat, di tahun 2023 meningkat, di tahun 2024 meningkat. Artinya kalau kita lihat sih untuk ekuitasnya tuh dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Nah, yang jadi bagus yang ini yaitu utang itu mengalami penurunan dia teman-teman dari tahun ke tahun itu. Nah, kita lihat untuk laporan laba rugi dan penghasil komprehensif lainnya dalam ribuan rupiah teman-teman. Kita lihat dulu untuk pendapatannya. Di tahun 2001 ke tahun 2022 mengalami penurunan yang sangat drastis. Di tahun 2023 meningkat lagi. Nah, coba kita bandingkan di tahun 2003 ke tahun 2024 sampai di bulan Juni. Kalau kita lihat sih ternyata mengalami penurunan sedikit ya teman-temannya kalau kita lihat itu. Nah, coba kita lihat untuk laba periode tahun berjalannya. Kalau kita lihat sih di tahun 2001 ke tahun 2022 mengalami penurunan. Nah, di tahun 2023 meningkat lagi dia. Nah, coba kita bandingkan di tahun 2023 ke tahun 2024. Kalau kita lihat sih di tahun 2024 ini lumayan juga teman-teman. Dia nama tuh laba periode berjalannya. Kenapa? Karena beban pokok pendapatannya ini sedikit teman-teman. Kalau kita bandingkan yang sebelum-sebelumnya teman-teman, itu dia. Nah, jadi kita bisa tahu, wah kenapa laba itu mengalami peningkatan. Karena ya beban pokok pendapatan itu kecil dia itu. Oke, kita lanjut lagi ke hasil keuangannya. Nah, kita bisa lihat teman-teman. Pendapatannya kalau kita sih di tahun 2001 ke tahun 2022 menurunnya tuh 61% ini teman-teman. Di tahun 2003 naik lagi 12%. Nah, kalau kita bandingkan di tahun 2003 ke tahun 2024 ya ini menurunnya tuh 6% ya teman-teman itu. Nah, kita lihat untuk laba bersihnya juga teman-temannya ya di tahun 2022 ya nurunnya tuh 70%, tapi di tahun 2023 naiknya tuh sedikit 3%. Nah, coba kita lihat di tahun 2003 ke tahun 2024 ya naiknya itu sekitar 22,30% itu. Nah, kalau kita lihat untuk utangnya ya dari tahun ke tahun mengalami penurunan ya itu. Oke, kita lanjut lagi ke bijakan dividen teman-teman. Nah, kita lihat dulu sesuai dengan peraturan perundang-undang khususnya UU PT, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan yang terdapat pada anggaran dasar perusahaan dan persetujuan pemegang saham yaitu UUP-nya teman-teman itu. Nah, untuk pembayaran dividen hanya dapat dilakukan apabila perusahaan mencatatkan satu laba positif itu. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku setelah penahanan umum perdana ini, mulai tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2024 dan seterusnya, persoalan bermaksud membagikan dividen dengan nilai sebanyak-banyaknya 30% dari laba bersih tahun buku yang bersangkutan. Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada jumlah laba bersih dari tahun buku yang bersangkutan dan setelah dikurangi dengan penyisian untuk cadangan yang diputuskan oleh UUP nanti teman-teman itu. Nah, jadi kalau kita lihat sih artinya mulai tahun buku berakhir artinya di tahun buku 2025 ya teman-temannya, dia akan makan pembagian dividen sebanyak-banyaknya 30% itu dia. Oke, kita masuk ke policy untuk HGI di tahun 2023 untuk harga di 200 dan juga di 230.
Kalau kita lihat sih untuk PBB-nya di 200 yaitu 2,87 kali, untuk di 230 yaitu 3,30 kali. Untuk PEL-nya di 200 itu 49,73 kali, untuk di 230 itu 57,19 kali. Untuk BP-nya sama 69,71, untuk DOL juga sama 69,09%, untuk lainnya 5,77%, untuk EPS 4,02. Untuk jumlah saham yang di stok penuh adalah 6,5 miliar. Untuk ekuitas yaitu 453 miliar, untuk laba bersih yaitu 26 miliar, untuk total hutang yaitu 313 miliar. Untuk market cap di 200 yaitu 1,3 triliun, untuk market cap di 230 yaitu 1,4 triliun. Nah, kalau kita lihat sih untuk policy untuk HGI di tahun 2023 ini cukup menarik banget teman-teman. Ini termasuk murah banget menurut saya. Nah, jadi kalau kita sih untuk policy itu cukup murah ya teman-teman itu. Coba kita lihat untuk di tahun 2024 untuk policy-nya. Nah, jika disetahunkan ya teman-temannya untuk laba bersihnya. Kita lihat dulu untuk harga yang sama. Untuk PBP-nya itu di 200 yaitu 2,77 kali. Untuk di 230 yaitu 3,18 kali. Untuk PEL-nya di 200 yaitu 24,71 kali. Untuk di 230 yaitu 28,41 kali. Untuk BP sama 72,24. Untuk DOL-nya yaitu 55,01%. Untuk O-nya 11,20%. Untuk EPS yaitu 8,09%. Untuk jumlah saham di stok penuh adalah 6,5 miliar. Untuk ekuitas yaitu 469 miliar. Untuk laba bersih jika disetahunkan di tahun 2024 itu 52 miliar. Untuk total hutang itu 258 miliar. Untuk market cap di 200 yaitu 1,3 triliun. Untuk market cap di 230 itu 1,4 triliun. Nah, jadi kalau kita lihat sih untuk policy di tahun 2024 nyata lebih cukup menarik ya teman-temannya dibandingkan di tahun 2023 tadi. Nah, jadi kalau kita lihat sih ini cukup menarik banget kalau kita lihat untuk policy-nya itu. Oke, kita masuk kesimpulan. Yang pertama, kinerja perusahaan saham HGI dari tahun 2001 ke tahun 2022 mengalami penurunan dari segi pendapatannya teman-temannya. Sedangkan di tahun 2023 meningkat kembali meskipun sedikit. Nah, lalu di tahun 2024 sedikit menurun lagi dia itu. Yang kedua, tujuan pengguna dana digunakan untuk setoran modal kepada anak usaha dan juga untuk modal kerja. Ya, seperti kita tadi itu, untuk anak usaha tadi itu ya digunakan untuk modal kerja dan juga belanja modal itu. Yang ketiga, untuk underweight dari IPO saham HGI adalah TP dan AI. Terakhir TP yang dibawanya adalah BLAND dan IKPM yang lumayan cukup menarik banget ya teman. Untuk BLAND bisa 5 kali A dia dan IKPM ditutup di zona hijau. Sedangkan untuk AI terakhir ada PEN ditutup di zona hijau. Oke, mari kita lihat dulu untuk track record untuk OCBC Sekuritas itu TP. Nah, kita lihat untuk di tahun 2023. Untuk Anchor bisa ditutup 4%. Untuk BLAND 5 kali A. Untuk IKPM 9%. Nah, jadi kalau kita lihat sih untuk track recordnya ini cukup menarik. Kenapa? Ya, semuanya itu ditutup di zona hijau teman-teman. Ya, terakhir hanya BLAND aja bisa 5 kali A dia. Oke, kita lanjut lagi ke UOP Kaihinan Sekuritas yaitu AI. Nah, kalau kita lihat sih untuk di tahun 2023 ini ditutup di zona hijau semua ya teman-temannya, nggak ada merah sama sekali. Ya, oke, kita lihat dulu. Untuk BIR 17%, untuk SUNY kuning, untuk GTLA 2 kali A, Anchor 4%, untuk AM 5 kali A, PEP 7 kali A, Baby 9%, Koka 32%, Ayam 1 kali A. Untuk di tahun 2024 kalau kita lihat sih NES 19%, Aku 1 kali A, Data 2 kali A, Solar 1 kali A, PEN 2%. Nah, jadi kalau kita lihat sih untuk track record untuk UOP Kaihinan Sekuritas ini masih cukup menarik teman-teman. Dan juga dia nanti akan ngawal IPO saham juga teman-teman di bulan untuk di bulan Januari ini. Kalau nggak salah sih dikasih ya teman-teman, kalau nggak salah. Nah, lalu yang keempat adalah IPO saham HGI, policy itu tergolong murah banget untuk di sektor EBT teman-temannya. Kalau kita bandingkan sama BLAND mungkin mahal ya teman-temannya untuk policy-nya ya. Tapi kalau kita lihat untuk HGI ini policy itu tergolong murah teman-teman itu. Yang kelima, IPO saham HGI akan barengan sama IPO saham obat dan juga BLCC yang listing barengan ya teman-temannya. Pastinya dana akan terpecah dan banyak juga IPO muncul di bulan Januari ini. Ya, seperti CBDK, Ratu, DGWG, Kasih, Yoi. Nah, totalnya sih ada 8 teman-teman yang akan listing di bulan Januari ini. Ya, pastinya dananya akan terpecah juga teman-teman itu. Yang keenam, IPO saham HGI ini lebih cocok memanfaatkan momentum jangka pendek aja YPC.
yang penting kita cuan. Ya mungkin saya akan ikut, kalau misalkan tidak oke ya saya akan jualan teman-teman itu. Dan juga kalau kita ambil juga IPO ini ya mungkin rata-rata sih banyak nggak tuh di kunci A sih, rata-rata paling nggak ditutup di zona hijau itu. Nah menurut teman-teman gimana untuk IPO saham AGI ini? Ya mungkin nanti saya akan update lagi teman-temannya untuk perkembangannya ya. Mungkin ada di proses pindahannya, ada tambahan apa nanti kita update lagi tuh. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk video saya tentang pembahasan untuk IPO saham HGI ini. Jadi menurut teman-teman gimana? Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.